Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin tidak diduga sama teman-teman. Kemarin sempat sudah dibuat hari perayaan anti narkoba. Maka kita datangkan Ketua Kepala Badan Narkotika Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama lengkapnya, Pak? Wah, nama saya Baharudin. Siapa? Baharudin. Baharudin. Ya. Siap. Pak Baharudin. Ya. Bahar, biar panggil Pak Bahar. aja. Jadi, apa kesibukan sekarang ini, Pak? Oh baik. Alhamdulillah sih kesibukannya. Yang pertama tentunya kesibukan terkait dinas. Siap. Kemudian yang kedua di hari libur seperti ini tentunya kesibukan bersama keluarga. Siap. Sudah kita panggil datang sini ini. Mengganggu waktu weekend ini, Pak. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Iya, Pak. Kan kemarin tanggal 20 berapa ya? 25 26 Juli. 26 Juli itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika ya, narkoba ya. Betul. Apa-apa saja yang sudah dibuat sama BNN Kota Palu saat kemarin itu, Pak? Baik. Jadi saya perlu jelaskan kepada seluruh teman-teman semua bahwa perayaan Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 26 Siap. itu adalah wujud keprihatinan dunia yang mana para penyalahguna narkoba ini semakin hari semakin bertambah. Iya. Sehingga dari semangat itulah lahir gerakan-gerakan untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini. Siap. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh BNN terkait memperingati Hari Anti Narkotika Internasional? Ada 3 program kegiatan. Yang pertama yang dikenal dengan Prah Hari Anti Narkotika Internasional, kemudian hari puncaknya, kemudian pasca. Apa yang harus dilakukan di Prahnya itu tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk paling tidak memahami dulu kenapa harus ada Hari Anti Narkotika Internasional. Baik itu lewat kegiatan olahraga, lewat kegiatan sosialisasi, deteksi dini dan lain sebagainya. Kemudian pada hari puncak itu semuanya terkoneksi dengan kegiatan dari BNN RI. Jadi ada arahan presiden, ada arahan menteri, ada arahan kepala BNN RI. Kemudian untuk kegiatan pascanya sama juga, kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan edukasi kepada masyarakat, deteksi dini dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana mengingatkan kepada masyarakat bahwa hari ini ada, yaitu memperingati keprihatinan dunia terhadap semakin meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Palu. Siap. Berarti kalau menurut Bapak sebenarnya narkoba itu apa, Pak? Maksud saya begini. Ada yang bilang narkoba ini contoh jenis seperti ganja. Ya. Kan bisa dijadikan medis. Ya. Jadikan obat dan lain sebagainya kan. Kemudian narkoba ini sebenarnya apa dia ini? Apakah makanan kah, apakah zat kah, jenis kah, atau apa? Karena ada kan bahasa penyalahgunaan narkoba. Betul. Berarti ini narkoba ini adalah sesuatu. Ya. Apa itu, Pak, narkoba? Jadi begini. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 bahwa narkoba itu sebenarnya bukan barang yang dilarang. Siap. Narkoba itu keperuntukannya adalah untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oke. Yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Kan dia zat baik tanaman maupun bukan tanaman. Tanaman itu kayak ganja. Siap. Kalau yang bukan tanaman kayak sabu-sabu dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilarang? Karena mestinya keperuntukannya itu berdasarkan resep dokter. Iya, betul. Tanpa ada resep dokter itu berarti penyalahgunaan. Oke. Nah, fenomena kita di Kota Palu ini bukan cuma pada narkoba, bukan cuma pada obat-obatan, bahkan zat adiktif pun sudah disalahgunakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, seperti Lemfox. Ini marak SD betul, itu. anak SD. Jenis sabu-sabu pun di anak SD itu sudah ada yang menyalahgunakan di Kota Palu. Ini kan sangat luar biasa ini. Terus apa yang kita mau harus lakukan? Nah, saya berharap kepada adik-adik generasi muda ini paling tidak membantu
pemerintah untuk menyampaikan pesan ini bahwa penyalahgunaan narkoba itu akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama dari sisi kesehatan, kemudian yang kedua tentunya dari dari pemikiran psikisnya, yang ketiga tentunya kepada masa depannya. Ketika otaknya sudah tidak normal, sudah barang pasti masa depan akan suram. Kan tidak bisa dipungkiri, kita orang ini, orang di Palu ini, saya pribadi Pak, teman-teman juga adalah yang pernah, bahkan ada yang masih biasa berbahasa seperti begini. Saya kalau sabu-sabu fit saya rasa. Ada yang bahkan ada cerita-cerita yang apa istilahnya sampai telinga ke telinga. Itu pilot harus pakai sabu-sabu dia supaya fit. Dia karena dia butuh kerja ekstra. Jadi dia harus pakai ini. Padahal tanpa resep dokter. Ya itu salah juga Pak ya. Betul. Jadi itulah kesalahan persepsi yang diterima oleh masyarakat dan ini disuarakan oleh para sindikat. Nah ini sebenarnya kelemahan kita pemerintah juga dalam hal ini. Justru sosialisasi ini lebih gencar dilakukan oleh para sindikat ketimbang kita pemerintah. Artinya apa? Mestinya di sini kita pemerintah hadir di sana, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan bahwa ini efeknya untuk menguntungkan para pemakainya itu sebenarnya cuma sesaat. Betul. Karena dia rangsang. Nah, tetapi setelah efek obat itu habis, maka dia akan drop. Jadi, nah di sisi lain efek jeleknya lagi, efek negatifnya lagi penyalahgunaan narkoba ini ada yang namanya ketergantungan. Iya, betul. Ketika dia sudah memakai, yang pertama dosisnya akan terus naik. Iya. Yang kedua, dia akan sulit untuk lepas dari narkoba. Nah, inilah yang menyebabkan sampai narkoba ini dilarang. Siap. Jadi Pak, ada bahasa yang katanya orang yang memakai narkoba ini sebenarnya bukan penjahat. Dia ini adalah korban. Bagaimana itu Pak kira-kira? Jadi sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang 35 merupakan kitab suci kita. Bahwa di sana sudah jelas bahwa korban penyalahguna narkoba itu tidak dipenjarakan. Jadi kalau kita sih mengkategorikan 3 kelompok. Yang pertama yaitu bandar. Nah, bandar ini kecenderungannya mereka tidak memakai ini. Iya, lebih begitu sama kayak penjual rokok. Iya, tidak merokok. Karena dia cuma berpikir berapa keuntungan yang saya dapat. Itu yang pertama. Terhadap mereka ini itu harus dikenakan dengan Undang-Undang 35, kemudian dilapis dengan Undang-Undang Nomor 8 berlapis 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang kelompok kedua yaitu kurir atau pengedar. Nah, mereka ini mencari kehidupan, keuntungan di situ. Kecenderungan mereka juga ini sudah memakai. Karena ketika mereka direkrut awalnya adalah dikasih pakai dulu, coba dulu. Setelah dia ketergantungan, sobanya kau coba ini. So boleh kau jual dulu untuk tutupi kira-kira seperti itu. Supaya kau tidak terlalu banyak keluar uang, kau bantu jual. Nanti kau dapat barang juga. Kira-kira begitu. Kelompok ketiga adalah korban. Nah, siapa korban ini? Ya mungkin karena adik-adik kita ini yang ingin coba-coba karena ketidaktahuannya, atau mungkin diancam oleh seniornya, atau mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Terhadap kelompok ketiga ini kewajiban negara harus hadir di sana. Yaitu memberikan pengobatan yang kita kenal dengan istilah rehabilitasi. Makanya di Undang-Undang 35 itu di sana dijelaskan bahwa ada sisi hardnya, ada softnya. Hardnya ini ditujukan kepada sindikat dan kurir, softnya ini ditujukan kepada korban penyalahguna. Mereka jangan dipenjarakan, tetapi diobati, dipulihkan supaya bisa produktif seperti masyarakat pada umumnya. Siap. Berarti yang kena tindak pidana ini kurir dan bandar ya. Kemudian kemarin sempat saya kan undang salah satu teman saya yang selesai rehab. Dia sempat kasih informasi saya bahwasannya katanya kita Sulawesi Tengah ini adalah korban penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, Sulawesi Tengah. Apa penyebabnya itu Pak? Kenapa sampai kita orang kasihan ini yang jadi korban sampai nomor 4 padahal banyaknya kota dan provinsi di Indonesia. Kenapa kita orang sampai sebanyak ini? Baik. Jadi ada 33 provinsi di Indonesia ini. Sulawesi Tengah itu urutan keempat. Penyalahguna narkoba.
Dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, Kota Palu urutan pertama. Tepuk tangan untuk Kota Palu. Jangan tepuk tangan. Kota Palu urutan. Jangan tepuk tangan untuk Kota Palu kalau begini. Nah, bahaya kamu orang ini. Hei, yang benar kok, Pak. Jadi saya selaku Kepala BNN Kota Palu, tentunya pekerjaan ini adalah pekerjaan besar, besar. Betul. Nah, dan saya sadari bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan oleh BNN sendiri. Siap, betul. Harus bersinergi dengan instansi lain, masyarakat, termasuk pemerintah. Kemudian sebenarnya kalau kita merujuk pada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, di sana sudah jelas memerintahkan seluruh kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, swasta, untuk ambil bagian dalam rencana aksi nasional P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan perdana gelap narkoba. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Permendagri 12 2019, fasilitasi P4GN. Nah, di sana ketuanya siapa? Untuk di Kota Palu, ketuanya adalah Bapak Wali Kota kita. Siap. Wakil Ketua 1 adalah Sekot, Wakil Ketua 2 Kepala BNN Kota, kemudian Sekretaris dan Pelaksana Harian adalah Kakes Bangpol. Nah, tentunya kenapa Permendagri mengeluarkan aturan ini? Karena yang punya wilayah adalah Bapak Wali Kota. Siap. Semua orang yang berdomisili di atas wilayah itu adalah masyarakatnya Wali Kota. Kemudian yang ketiga, Wali Kota punya anggaran untuk bisa mengeksekusi kebijakan apa yang harus dilakukan terkait maraknya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Palu. Nah, oleh sebab itu berdasarkan Permendagri ini, Pemda Kota Palu melalui Kakesbang Kota Palu ini kita sudah bersinergi membentuk kegiatan-kegiatan, membentuk inovasi-inovasi untuk bagaimana menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita ini bisa akan membuahkan hasil, dan saya yakin bisa membuahkan hasil. Insya Allah di tahun-tahun ke depan angka prevalensi di Kota Palu bisa menurun. Nah, yang selanjutnya bahwa Kota Palu ini sebenarnya kota kecil. Betul. Dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia, daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi kenapa Kota Palu ini begitu banyak penyalahgunaan narkoba? Yang pertama karena masyarakat kita suka make. Suka make. Istilahnya barang enak. Suka make. Atau tidak enak sebenarnya itu. Suka make. Jadi pola penyelesaian narkoba ini di kita itu ada dua pola. Yang pertama pemberantasan. Nah, pemberantasan itu penegakan hukum. Ditangkapin. Tetapi ketika ditangkapin tetap menggunakan 3 pola tadi. Yang pertama, apakah dia bandar dan kurir, apakah dia korban. Ini yang kita vila-vila. Kemudian pola kedua yaitu melakukan edukasi, sosialisasi. Kenapa? Karena yang belum menyalahgunakan narkoba ini jauh lebih banyak. Jadi mereka kita harus bentengi, kita jaga mereka. Jangan sampai mereka menggunakan lagi. Ketika menggunakan pasti bertambah terus. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga korban ini yang sudah terlanjur make ini, yang sudah ketergantungan. Selama mereka tidak direhabilitasi, selama itu juga mereka akan mau menggunakan narkoba. Otomatis mereka akan pesan terus. Akhirnya jadi narkoba lagi. masuk terus. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa naik kelas dia. Naik kelas. Tadinya pemakai bisa jadi kurir. Begitu dia tahu banyak DP hasil, mungkin jadi bandar. Nah, ini yang harus divilah-vilah. Memang strategi itu kita harus lakukan sehingga penanganannya tepat sasaran. Kita kayaknya minum dulu, Pak. Bapak minum kopi, Pak? Oh, boleh. Nah, ini kita disupport sama Second House satu. Terima kasih Second House. Second House. Thank you. Nanti mau minum air di sini juga. Second House ini, Pak, di Jalan Suharso di Undata Lama. Kopinya mantap. Kemudian, Pak, tadi kita berbicara tentang narkoba ini bukan prestasi Palu, ini bukan suatu prestasi. Betul sekali. Bukan suatu prestasi. Kemudian kita bicara Palu, narkoba. Ini bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Hampir saya berani berbicara 50% Kota Palu tahu bahwasannya perputaran narkoba ini di sana ini, Pak.
di situ. Daerah rawan, daerah yang lebih orang kenal. Oh, tempatnya sabu ini. Ada salah satunya di sana juga. Nah, bagaimana itu Pak? Biasa kan ada penggerebekan. Kenapa tidak habis-habis ini Pak? Ya. Apakah ada oknum yang bermain atau habis ditangkap barangnya diputar lagi jual ulang atau bagaimana ini Pak? Ya, baik. Jadi apa yang melatar belakangi sampai penyelesaian narkoba termasuk di Kota Palu itu kesannya masih terlalu tidak signifikan lah. Iya, iya. Yang pertama yaitu kondisi geografis kita. Jadi kondisi geografis kita ini sangat memungkinkan para sindikat ini untuk menyeludupkan narkoba di Kota Palu. Nah, Kota Palu ini kan garis pantainya sangat besar, sangat luas. Nah, kalau boleh kita jejer, kita punya petugas untuk menjaga garis pantai tidak sanggup. Ya kan, banyak jalur-jalur tikus. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tadi itu masih banyak oknum yang terlibat. Siap. Tolong digarisbawahi, oknum. Iya. Banyak oknum yang terlibat di sana. Mungkin adik-adik sekalian, ini bukan rahasia umum lagi. Iya. Ketika ditangkap ada menyebut nama ini, bahkan ada oknum sendiri yang membawa barang itu yang ditangkap. Padahal di aturan kita itu sudah sangat jelas, ya, khusus di kepolisian ya, pimpinan tertinggi Polri itu sudah memerintahkan apabila ditemukan oknum yang coba-coba bermain dengan narkoba, jangan ditolerir. Langsung proses hukum, dipecat dari kesatuan dan menjalani proses pidana umum. Karena di kepolisian itu ada hukum dua yang mengikat dia. Yang pertama aturan dalam internal kepolisian, kita kenal dengan kode etik. Kemudian yang kedua kenakan juga pidana umum. Sama juga dengan teman-teman ASN lain. Tetapi kenapa mereka masih mau berani? Ya karena memang cobaan doi ini aduh luar biasa ini. Betul, ya. Kadang-kala kita ini misalnya agak kuat kita. Tapi kadang-kadang pengaruh di sebelah ini itu lihat tetangga beli kulkas, beli TV. Oleh sebab itu perlu di sini namanya apa ya? Kekuatan iman. Iman, betul. Kekuatan iman apa artinya sekarang kita berleha-leha dengan uang hasil narkoba, tetapi di sisi lain kita korbankan generasi kita, betul. Anak-anak muda kita yang akan menjadi pengganti kita ke depan. Oke, siap Pak. Kemarin sempat viral di TikTok, Instagram, ada anak kecil itu yang di daerah Jakarta mana? Dia menyuarakan pakai plang begini. Dia butuh ganja medis untuk pakai berobat, sampai sekarang tidak kunjung usai. Itu bagaimana masalahnya? Bagaimana pandangannya Bapak tentang itu Pak? Baik, jadi saya sekitar minggu kemarin saya diundang oleh teman-teman dari perhimpunan mahasiswa anti narkoba kira-kira begitu di Universitas Islam Datu Karama. Topik pembahasannya itu adalah tentang bagaimana manfaat ganja, bagaimana legalitas ganja dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk dari undang-undang kita sampai hari ini, belum ada sinyal untuk mau melegalkan ganja. Banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi pemudaan, bahkan beberapa anggota DPR yang ingin menyuarakan agar ganja ini dilegalkan untuk proses pengobatan ataupun mungkin wisata. Happy. Wisata. Orang kenal dengan wisata. Dua hal itu. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN, ternyata ganja kita yang tumbuh di negara kita dengan Eropa, itu ada salah satu zat, saya lupa namanya, itu kita di angka 23, sedangkan di Eropa cuma 18. Sehingga itulah yang menyebabkan sampai sekarang kita belum merekomendasikan untuk pengobatan terkait ganja, belum. Ya mungkin kedepannya mungkin dengan adanya ilmu pengetahuan, pengembangan dan lain sebagainya, walau alam. Tetapi sampai hari ini belum, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada suara-suara masyarakat
bahwa ganja ini sangat bermanfaat untuk pengobatan, khususnya penyakit epilepsi. Iya. Nah, kita lagi membantah ternyata obat untuk epilepsi itu bukan satu-satunya ganja. Iya. Masih banyak obat lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Nah, terus kenapa kita harus pilih itu? Kecuali mungkin tidak ada yang lain, ya toh kita baku mati saja. Itu saya terambil. Tapi persoalannya masih banyak ternyata obat-obat lain. Nah, terus kenapa harus kita paksakan itu? Nah, kira-kira seperti itu. Mau cari wisatanya. Berarti tapi apa tadi namanya ada zat yang berarti ganja di Indonesia lebih di atas kadarnya kadar itu. Saya lupa namanya itu. Makanya mungkin ganja Indonesia yang diimpor ke luar. Kayak rokok nikotinnya lah. Ganja Indonesia. Kalau rokok kayak nikotinnya tinggi begitu. Saya lupa nama zatnya. Lebih mantap ganja Indonesia. Untuk ini bahasanya untuk perkara yang negatif, Pak. Untuk enak-enaknya toh. Seperti begitu. Kemudian berarti bagaimana itu kan masalah Eropa. Apakah mungkin juga kan baru-baru ini mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu satu negara baru melegalkan ganja. Itu negara Thailand. Kemudian mereka buatlah pameran ganja, mempertontonkan tanaman-tanaman expo mempertontonkan tanaman-tanaman mereka. Ini saya mau tanya sisinya Bapak bukan sebagai kepala BNN dan bukan sebagai anggota Polri. Kira-kira kalau menurut Bapak ada ndak berpikir ini pribadi Pak ya, berpikir kayaknya bagus ini dilegalkan ganja ini untuk enak-enak atau wisata apakah medis kah seperti begitu? Kalau saya jauh sekali karena yang pertama budaya kita. Betul. Lemfox saja mau diisap. padahal Lemfox. Kan Lemfox saja mau diisap. Kira-kira bagaimana kalau dikasih ganja? Iya, anak-anak SD sudah mau rokok. Astagfirullahaladzim. Jadi suatu ketika saya bincang-bincang dengan teman-teman dari Aceh. Iya, betul. Terkait isu legalisasi ganja. Iya. Jadi banyak teman-teman di Aceh itu tidak setuju juga kalau ganja ini melegalkan. Karena itu tadi budaya kita ini kayak betul. Kalau mau dikatakan budaya juga sebenarnya leluhur kita tidak mewariskan itu. Tetapi ya faktanya kita sekarang apakah mungkin terlalu kebablasan atau seperti apa wallahu alam. Nah, jadi kalau saya sangat jauh tidak merekomendasikan. Tapi ada mau ditanya ini? Ya Pak. Pak, ini saya mau tanya sedikit terkait rehabilitas mengenai kenapa justru begini, pasca rehabilitas itu Pak, apakah teman-teman ini diberdayakan lagi atau mungkin dituntun untuk diarahkan ini loh pekerjaan yang bagus? Karena takutnya lepas dari pengguna ya seperti Pak bilang tadi justru naik jadi kurir, jadi naik bandar. Ada nggak program dari BNN? Baik. Jadi yang pertama bahwa ketika mereka dilakukan rehabilitasi, itu sangat besar uang negara yang dikeluarkan untuk memulihkan mereka. Oleh sebab itu sangat rugi negara ketika negara sudah mengeluarkan uang untuk pengobatan mereka, lantas mereka kembali lagi. Nah, terus langkah apa yang dilakukan oleh BNN? Yang pertama, kami itu punya grup yang setiap saat kita kontrol, kita awasin, karena tidak ada jaminan. Mereka walaupun sudah direhab, itu tidak ada jaminan mereka tidak akan kembali. Karena ketika dia kembali dengan lingkungannya, tanpa ada kontrol lagi dari keluarga, dari orang tua, itu tidak ada jaminan mereka tidak akan menggunakan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku Kepala BNN Kota Palu mengkomunikasikan hal ini dengan Disnaker. Pak Kadis, tolong kalau misalnya ada peluang-peluang, betul. Tolong dikasih kesempatan, dikasih ruang lah. Tetapi kebanyakan juga adik-adik kita yang pasca ini, mereka rata-rata sudah berinovasi sendiri. Karena ketika mereka dilakukan rehabilitasi, di sana itu ada 2 program rehabilitasi. Yang pertama program rehabilitasi medis, mengobati mereka dari kecanduan. Kemudian yang kedua rehabilitasi sosial, diberi kemampuan kayak kursus begitu. Sehingga mereka ketika keluar, mereka punya kemampuan, keterampilan untuk bisa hidup layaknya masyarakat pada umumnya. Berarti memang tidak jadi jaminan bahwasannya dia itu kalau sudah direhab akan
Tidak mau pakai lagi. Tidak. Tapi bagaimana setelah rehab itu, kayak misalnya tuh dia habis rehab. Rehabnya itu misalnya dia ditangkap, kemudian direhab. Setelah itu tidak misal Pak ya, misal tidak ada pemerintah cuman awasi jangan sampai memakai lagi. Tapi di satu sisi dia punya keluarga yang misalnya harus dinafkahi. Akhirnya dia berpikir, Anda sebegini terus ini. Kan kita kembali lagi ke seperti tadi. Kalau narkoba ini, kayak menjanjikan ini. Putar saja, yang penting jangan sampai. Akhirnya mungkin saja dia bisa jadi naik kelas tanpa memakai lagi. Iya, saya tidak bawa narkoba, tapi saya jual saja. Ya, kemungkinan bisa begitu, Pak. Dan gini, jadi undang-undang kita itu di Undang-Undang 35 itu sangat jelas. Indikator seseorang dinyatakan sebagai korban penyalahguna kalau dia positif. Iya. Ketika misalnya ditangkap, itu pun ada standar. Ada namanya surat edaran Mahkamah Agung atau surat kesepakatan bersama lah. Kalau narkoba itu jenis sabu, maksimal dia 1 gram. Kalau ditemukan padanya 1 gram dan hasil pemeriksaan bahwa barang itu memang khusus dia pakai, dia tidak jual, berarti dia korban penyalahguna. Tetapi kalau ditemukan padanya tidak ada tidak positif, ya terus untuk apa? Iya. Ya pasti kan dia jual. Nah, kan ini kan kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, ada ditemukan pada dia 1 gram, tetapi subahnya di kantong-kantong. Nah, untuk apa ini? Ya pasti dia ecer kan? Pahe. Nah, ini juga jadi jeli seorang penyidik bagaimana melihat fenomena-fenomena itu. Pak, ini saya mewakili mungkin emak-emak atau bapak-bapak di luar sana. Mereka banyak yang belum paham rata-rata bedanya rehab sama di penjara. Karena mungkin ada yang orang tua sudah tahu anaknya dia tapi takut. Iya, betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan atau mungkin bisa diarahkan kalau ada kecurigaan kepada anaknya atau keluarganya bisa melapor kemana? Ya. Jadi yang pertama bahwa sebenarnya mudah untuk mendeteksi anak keluarga terpapar narkoba. Mudah. Intinya bagaimana ketika melihat sikap anak ini berbanding terbalik daripada faktanya. Betul. Contoh misalnya, biasanya dia bangun pagi langsung mandi, tiba-tiba bangunnya jam 12 tidak mandi-mandi. Biasanya makannya teratur jadi tidak teratur. Pokoknya terbalik, biasanya prestasinya bagus jadi anjlok. Kalau sudah terjadi seperti ini, sering saya katakan kepada emak-emak, kepada bapak-bapak, karena emak-emak ini yang paling dekat dengan anak. Anaknya. Ketika melihat fenomena seperti ini, harus peduli orang tua. Wah, ini ada apa ini? Iya. Bagaimana caranya? Jangan dimarah, jangan. Jangan dimarah, didekati anaknya, ditanya. Nah, hari ini kamu makan apa? Oh, ayo kita ke KFC makan. Iya. Pasti anaknya senang. Setelah ke KFC, ayo orang ke mall dulu, cari baju baru untuk kau. Setelah itu baru tanya bye-bye. Orang singgah di BNN dulu nah. Orang tes urin dulu. Orang tes urin dulu. Nah, ketika dites urin hasilnya positif, jangan dimarah. Iya. Serahkan ke BNN karena di BNN itu ahlinya untuk menangani itu. Tidak apa-apa, sudah positif tidak apa-apa, kita obati. Kamu tidak dipenjarakan. Jadi ada 2 pola. Sesuai dengan Undang-Undang 35 itu bahwa kalau dia masih anak-anak belum dewasa, kewajiban orang tua untuk melaporkan ke BNN. Kalau dia sudah dewasa, maka dia datang sendiri, tidak diproses hukum, sudah dijamin itu. Nah, cuman persoalannya adalah masyarakat kita ini pada umumnya menganggap bahwa korban penyalahgunaan narkoba ini pelaku kejahatan. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah. Ini pola ini kita harus rubah bahwa mereka itu bukan pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua, bahwa ketika misalnya anak seorang pejabat, anak seorang yang ditokohkan, ketika anaknya terpapar seperti itu merasa malu dia. Padahal tidak perlu karena dia itu korban. Betul. Nah, selama dia sembunyikan, dia tidak laporkan, maka selama itu juga anaknya akan menyalahgunakan narkoba dan tidak menutup kemungkinan dia akan menggait adik-adiknya. Jadi semakin besar. Jadi penanganan narkoba ini hampir sama awalnya penanganan COVID. Iya. Ketika awal-awal penanganan COVID, ketika dia positif takut dia melapor, akhirnya dia jangkiti sekitarnya. Sama juga dengan narkoba ini.
Karena orang tuanya malu, takut melapor, akhirnya dia tadinya cuma satu orang dalam rumah tangga, akhirnya dia ajak adiknya, dia ajak temannya. Sampailah kita ranking 4 nasional. Memang gara-gara baku panggil ini barang ini. Enak ini. Berarti memang tante-tante, mama-mama di luar sana beda, beda ini penjara, beda ini rehab. Ya. Apa pelayanan di rehab, Pak? Kalau misalnya kayak penjara yang kita tahu, walaupun saya belum pernah masuk penjara, dilakukan sering dibilang cuman makan nasi jagung, makan kangkung. Apakah di rehabilitasi juga makan yang begitu? Waduh, kalau di rehabilitasi itu sama dengan di hotel. Iya. Rehab Betul. saya, Pak. Rehab. Betul. Sama dengan pelayanan di hotel. Iya. Tapi ada syarat-syarat juga untuk Iya, rehab. oke. Tidak serta-merta Menyerahkan diri. melaporkan diri di rehab, tidak ada tahapan-tahapan Iya, juga. siap. Jadi untuk menjelaskan ini biasanya kami bawa narasumber atau bekas atau orang yang sudah pernah kita rehabilitasi. Oke. Karena kalau kami yang bercerita nanti dianggap oh itu bapak itu ada-ada. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa selama mereka direhabilitasi itu ditangani oleh dokter-dokter profesional, Siap. psikolog profesional. Karena tujuannya adalah bagaimana supaya mereka ini produktif, supaya sehat. Nah, tadi saya katakan bahwa ada 2 program tadi. Pertama rehab medis dan rehab sosial. Nah, jadi intinya bahwa di sana semuanya teratur. Karena apa? Karena korban penyalahgunaan narkoba ini tadi itu diacak otaknya. Iya. Mandi 3 kali jadi tidak mandi-mandi. Makan misalnya 3 kali jadi 1 kali makan. Tidur misalnya jam sekian dia rubah semua. Apa yang dilakukan di sana? Tadi dikembalikan lagi normalnya. Waktu sholat, waktu mandi, waktu makan teratur lagi. Sehingga yang tadinya so tak acak, tak atur lagi kembali. Setelah dirasakan pulih, dianggap dokternya, psikolognya sudah bisa, maka dikeluarkan. Berapa lama mereka? Tergantung. Iya. Berapa banyak racun yang masuk ke tubuhnya. Semakin banyak racun yang masuk ke tubuhnya, semakin lama proses rehabilitasinya. Tapi kalau tidak banyak, biasanya sama aja dengan dokter. Kalau misalnya sakit kepala, sudahlah nanti saya kasih obat saja ya. Iya. Nanti berobat jalan. Sama juga dengan narkoba seperti itu. Berarti rehab ini enak. Memang saya sudah kemarin sempat cerita dengan teman yang saya bilang tadi. Enak sekali. Dia bilang rehab itu, dia bilang bahkan kita mau gunting kuku itu diatur ya. Nanti kau gunting kuku jam sekian diatur. Beda kayak di penjara Betul, seperti begitu betul. kan. Berarti penting sekali memang ibu-ibu kalau merasakan anaknya. Ini kan saya ini Pak berdasarkan cerita-cerita teman-teman. Pemakai ganja itu terbalik, dia jadi malas. Pemakai sabu-sabu dia jadi rajin. Kalau bertolak belakang bawa ke BNN memang gitu. Pokoknya kalau sudah aneh-aneh, Ah. wajar curiga. Iya. Untuk memastikan tes urin. Nah, jadi walaupun 1.000 orang bilang, wah sabu-sabu dia itu, belum tentu. Siapa tahu dia putus dengan pacarnya. Iya, ada juga biasa begitu. Saya pernah Pak dulu Iya. di kamar, saya masih tidur di kamar depan. Almarhum mama itu toki-toki kamar. Weh bangun. Saya bilang sebentar. Jangan kau narkoba ini. Kenapa kau sudah? Padahal tidak, galau. Iya, galau. Malas keluar sudah. ini. Untuk Satu teh makan, memastikan, yang kayak begitu. ya untuk memastikan ya tadi tes Betul. urin. Memang jangan juga sama galau dengan Jangan, karena biasa putus cinta dong. Dia makan Kadang juga tidak sudah. makan. Berarti memang saya beberapa kali melihat media sosial BNN Kota Palu ini lagi gencar-gencarnya memang bahkan masuk ke beberapa komunitas anak muda. Ya. Salah satunya kemarin buat event apa modifikasi mobil apa Ya. mobil-mobil itu Ya. nah, di Tanah Haris Tanah Haris. kemarin. Kenapa sampai begitu Pak? Apa anunya? Jadi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu paling besar adalah generasi muda. Iya. Makanya yang kami sasar ini anak-anak muda. Bagaimana mereka kita kasih kesibukan, kasih kegiatan supaya mereka lupakan ini narkoba. Nah biasanya kan mereka ini menyalahgunakan narkoba karena tidak ada aktivitas, Iya, sehingga baku ajak ke hal-hal yang negatif. Nah ketika kita buat kegiatan yang positif, ya kan? Nah contoh misalnya kayak kemarin kita bikin balapan misalnya. Iya.
Coba bayangkan kalau misalnya dia mau balapan dia narkoba, pasti dia tabrak semua itu. Ya kan Berarti pasti dia harus fit. fit dia pasti bilang wah ini kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan kita sih bukan cuman balapan. Terakhir kemarin kita bikin dance juga. Jadi kita lihat apa kegemaran anak-anak muda kita. Bahkan kita punya program rencana ini, kita mau bikin lagi lomba musik. Iya, iya. Nah, karena ini musik sudah pernah kita bikin kerjasama dengan teman-teman juga, tetapi belum menyentuh seluruh generasi kita. Kita mau bikin event yang lebih besar lagi. Nah kemarin juga kita bikin event lomba Mars. Jadi menggelorakan lagu Mars BNN di seluruh sekolah SD dan SMP. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena di Mars itu ada muatan-muatan kayak apa ya, kebanggaan, Yel-yel. ya kebanggaan bahwa ternyata kita ini warga negara harus perang melawan narkoba ini. Nah ini yang kita tanamkan dari usia-usia dini. Bahkan di lingkungan pendidikan kami berencana juga ini memasukkan materi pembelajaran terkait narkoba. Ini upaya-upaya kita. Tetapi kan kembali lagi bahwa kita ini tidak bisa serta-merta memaksakan keinginan kita kepada teman-teman di OPD lain. Tentunya harus ada dasar-dasar dan hal itu tidak menyalahi aturan. Nah ini yang kita sering komunikasikan kepada teman-teman. Intinya bahwa muatannya itu untuk menyelamatkan generasi kita. Berarti memang tujuannya BNN ini hadir untuk bagaimana berupaya menyelamatkan generasi muda. Betul. Fokusnya seluruh oknum manusia, seluruh manusia pada umumnya, seperti begitu Pak ya. Memang tidak bisa dipungkiri anak muda ini gampang sekali memang terkontaminasi hal-hal semacam itu, padahal memang tidak bagus. Iya. Berarti sudah apakah sudah dibuat, bolehkah dibuat itu tes urin seluruh SMA kah, seluruh kampus kah? Kan tujuannya ini kan baik Pak. Apakah sudah dibuat atau bagaimana? Itu juga sudah masuk dalam konsep kita. Jadi untuk tingkat SD dengan SMP itu kita hampir seluruh sekolah kita sudah lakukan. Oke, lakukan, tetapi kita belum menyentuh misalnya satu sekolah misalnya 300 atau 600 orang. Karena kita keterbatasan sumber daya alat. Sehingga kita random saja. Kita random, biasanya kita kumpul di lapangan, kemudian kita lakukan teknis kita seperti apa untuk mendeteksi. Nah, setelah kita deteksi, kita vila lagi, kemudian yang sisa tadi kita lakukan tes urin. Nah, di situ kita bisa deteksi bahwa korban penyalahgunaan narkoba di sekolah ini sejumlah sekian. Yang pertama. Yang kedua, bahwa awal mula saya masuk di BNN, khususnya BNN Kota Palu, itu kepala sekolah itu merasa malu ketika ada terdeteksi anaknya terpapar narkoba, sama juga tadi COVID tadi. Sehingga mereka, aduh Pak, kalau boleh jangan, jangan disebarkan. Saya bilang tidak boleh, Bapak harus bangga sudah mendeteksi anak-anaknya Bapak yang terpapar narkoba. Dengan begitu saya bilang Bapak lebih mudah mengawasi, mengontrol anak-anak yang sudah terpapar tadi, ketimbang saya bilang diacak begitu saja tidak tahu mana. Karena saya bilang bisa saja di aneh-aneh kelakuannya ternyata bukan narkoba, karena mungkin di rumah lihat bapak mamanya bekalai terus, sehingga dia juga ya kan. Jadi harus dideteksi. Salah satu alat deteksi kita adalah tes urin. Cuma itu untuk memastikan seorang positif. Nah kembali lagi bahwa terhadap mereka ini jangan dijauhin, jangan dimarahin, jangan, harus dirangkul, dicarikan solusinya. Kalau misalnya tidak mampu di sekolah, serahkan ke BNN, yang pertama. Yang kedua, khusus di lingkungan pendidikan, kita sudah bekerja sama dengan Kadis Pendidikan, memberikan penguatan. Jadi kita bentuk satgas, kayak satgas begitu, terdiri dari siswa dan guru. Siswa juga termasuk? Iya, kita bentuk, kita pilih berapa orang siswa, biasanya pengurus-pengurus OSIS dengan guru. Nah, kita berikan penguatan, kemampuan bagaimana untuk mendeteksi tadi. Kemudian bagaimana langkah yang dilakukan terkait bila ditemukan. Nah, kalau mereka merasa masih kesulitan, berkoordinasi dengan BNN yang turun atau diantar ke BNN. Nah, kemudian yang ketiga bahwa Dinas Pendidikan juga sudah memberikan penganggaran
untuk program P4GN di lingkungan sekolah. Ini adalah langkah maju untuk menekan angka prevalensi penyalahguna di lingkungan pendidikan. Iya, berarti karena sumber daya alat tadi yang agak kurang, berarti mungkin Pak ya pakai dilihat dulu di dapur, kayaknya ini anak ini. Jadi makanya dikumpul baru dites urin seperti ini. Berarti baru SD dan SMP Pak ya? SD, SMP, enggak, sasaran kita itu ada 4. Yang pertama lingkungan pendidikan. Oke, berarti lingkungan semua. pendidikan ini kita punya kewenangan itu adalah SD, SMP. Oh iya, untuk Kota Palu. Ya, Oke. tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa masuk ke SMA Siap. atau perguruan tinggi. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ASN. Jadi jangan dikira ASN kita tidak tes urin. Kita lihat-lihat mana ini ASN yang kayak rawan-rawan. Iya, iya. Nah, kita masuk. Kayak contoh kemarin Pol PP, kita masuk. Iya. Itu kan rawan-rawan pekerjaannya. Itu. Kemudian pemadam, Iya, kita masuk. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita mau masuk lagi perhubungan. Iya, betul. Dan beberapa OPD lain. Dan Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Hadianto Rashid, sangat mendukung program ini. Betul. Nah, terkait bagaimana ketika misalnya ada ASN yang terpapar narkoba, ya kalau kita sih sesuaikan dengan Undang-Undang 35. Iya. Bahwa kalau dia memang betul-betul korban penyalahguna, kita harus rehabilitasi. Tapi kalau misalnya ada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pimpinannya, ya silakan. Kemudian sasaran selanjutnya adalah swasta. Swasta juga kita sudah masuk. Iya, betul. Nah, kenapa di swasta ini ada suatu ketika, ini cerita lucu. Iya. Jadi suatu ketika kita berkunjung ke salah satu perusahaan batu pecah. Oke. Jadi kita di ketinggian, kita lihat ini trek turun ke tongkang, tidak membawa muatan, tiba-tiba dia tumpah muatan. Nalang ini ya. Ini Pak ini. Sehingga waktu itu saya sarankan ke bosnya, bos coba lihat itu anak buahnya bos itu. Iya ya. Itu aneh tidak itu? Apa? Jadi gini, saya bilang saran saya undang rapat, undang rapat semua karyawan tanpa terkecuali, kemudian hadirkan kita untuk berikan sosialisasi sekaligus tes urin. Hasilnya apa? Dari 65 karyawan 13 positif narkoba. Saya kira Pak tadi diundang rapat kasih makan KFC dulu baru 13 positif narkoba. Kaget dia. Saya bilang, bos, coba. Kalau misalnya Bapak siapkan alat, satu alatnya 100.000, berarti 6.500.000. Ketimbang saya bilang sopirnya Bapak nabrak orang, mobilnya dibakar massa, baru berapa juta ganti yang pergantian biaya yang meninggal, berapa kira-kira ruginya? Oleh sebab itu saya bilang, lakukan deteksi dini tes urin setiap 3 bulan sekali. Bagaimana Pak dengan yang sudah positif? Yang sudah positif saya bilang serahkan ke kita, rehabilitasi. Setelah kita rehabilitasi, buatkan pernyataan. Iya. Buatkan pernyataan, apabila mereka mengulangi, terserah. Ya. Walhasil dari 3 kali kita tes urin masih ada 2 yang mengulangi, akhirnya dikeluarkan lah. Oke, mantap sekali. Masih ada? Saya Pak. Oke. Pak tadi kan Bapak sempat cerita kalau penanganan narkoba ini kurang lebih seperti COVID. Oke. Ya. Nah, kita tahu sekarang COVID ini bisa dideteksi melalui aplikasi. Dan itu menjadi syarat kalau kita mengurus administrasi dimanapun. Efektif enggak kalau itu berlaku untuk deteksi dini pemakaian narkoba? Kira-kira untuk jadi syarat administrasi harus bebas narkoba. Iya. Ya, setuju saya. Luar biasa sarannya. Iya, mantap. Setuju. Mantap itu. Iya, Jadi sebenarnya hal itu sudah jalan. Oke. Sudah jalan. Kalau mau masuk polisi, Tes urin. syaratnya itu adalah surat keterangan catatan kepolisian Oke. dan bebas narkoba. Oke. Mau masuk ASN, mau masuk apa. Nah sekarang kita berpikir lagi bagaimana kalau yang mau kawin, sebelum kawin dites urin dulu. Ya harus kayaknya Pak. Iya kan? Saya harus dites urin. Bahkan di tahun-tahun kemarin menjadi perbincangan kita dengan Dinas Pendidikan, termasuk dunia kampus, bahwa ketika mereka mau masuk sekolah, itu syaratnya adalah Tes urin. tes urin. Cuman persoalan lagi bahwa
ketika beban ini misalnya dibebankan kepada dinas, ini kan besar sekali. Anggarannya. Nah, tetapi kalau misalnya dibebankan juga ke orang tua, kasihan juga. Ada juga orang tua kasihan yang tidak Iya, sanggup. betul. Walaupun 100.000. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan dan belum kita mendapatkan solusinya. Tetapi bahwa pemerintah Kota Palu paling tidak sudah mengadakan alat tes urin untuk mendeteksi di lingkungan pendidikan, di lingkungan ASN. Khusus untuk swasta itu didorong supaya mereka mandiri. Iya, usul saya kaget, mantap ini. Kayaknya memang itu lumayan efektif itu, Ya. Pak. Kalau masalahnya tesnya beda, seperti swab kan sedikit-sedikit murah, toh. Berangsur-angsur akhirnya jadi murah. Cuman kalau tes urin ini bisa saja jadi murah atau bisa saja jadi mahal nanti, Pak. Sebenarnya tidak mahal, 100.000 saja harganya. Ah, itulah. Maksudnya kalau masa kita harus masuk mall bayar 100.000 kayak begitu, Pak. Kan itu penanganan Covid tadi kan. Artinya ini salah satu cara sih. Tidak usah lah masuk mall, apa ya? Mau kawin tadi, Pak. Seperti mau kawin, mau urus surat keterangan kelakuan baik pun. Kayaknya bagus pakai tes urin. Karena saya berapa kali urus kelakuan baik, Pak. Saya cuma disuruh isi apa-apa. Saya tidak tahu mantan napi kah saya sementara terdeteksi narkoba, tiba-tiba suruh isi centang-centang keluar kelakuan baik. Oh, tidak. Jadi gini deh. Jadi di kepolisian itu ada namanya big data besar. Oh. Jadi ketika memasukkan nama, ketika masukkan namanya misalnya si B pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dia langsung memberikan sinyal entah itu warna merah, Sudah ada deteksi. itu Di situ nanti akan keluar, dibuka, pernah melakukan misalnya kejahatan pencurian, divonis hukuman sekian. Dia sudah ada big Ternyata datanya. sudah ada begitu ya. Nah, kemudian persoalannya bedanya dengan COVID dengan narkoba. Kalau COVID tadi kan kalau dia misalnya sudah divaksin, itu sudah ada jaminan antibody, ya kan? Tapi kalau narkoba tidak ada jaminan. Dideteksi hari ini, besoknya ya kan? Besok dia pakai, tidak bisa dia berlaku panjang. Sampai berapa lama itu, Pak? Misalnya kalau saya pengguna narkoba di 6 bulan lalu saya pakai narkoba. Kalau saya dites urin sekarang kira-kira masih ada enggak? Nah, jadi gini, alat untuk mendeteksi seseorang penyalahguna narkoba ada 3 macam. Iya. Yang pertama tes urin. Nah, urin ini dia tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Efektifnya seminggu 2 minggu lah. Urin. Kemudian yang panjang itu adalah darah. Darah ya, tes darah. Jadi, tetapi ada lagi yang lebih panjang sampai 3-5 tahunan. Itu rambut. Oh iya, saya pernah. Cuman kan kosnya besar. Nah, ini kemarin kami komunikasikan dengan teman-teman di KPU. Mana tahu bisa direkomendasikan bagi calon-calon pemimpin kita ini. Penting itu. Tes rambut lah, supaya dia tahu 5 Supaya tahun tidak pakai narkoba. Betul. Cuman KPU cepat tes rambut. Cuman persoalannya adalah kosnya yang besar. Nah, itu. Tapi penting itu, Pak. Masa dia harus mewakili rakyat kemudian dia pernah narkoba? Jangan, gitu. Saya pribadi tidak. Paling tidak darah lah. Darah ya, terserah apalah caranya. Sedikit, ya. Supaya bisa deteksi bahwa dia pemakaian 3 tahun terakhir aman. Ya, itulah. Tapi kalau cuma urin, besok 3 hari kemudian. Tunggu dulu 1 bulan baru saya tes urin. Iya. Baru dia bagi terus minuman apa susu beruang kelapa hilang. Aman, tidak ada lagi. Terima kasih sekali nih, Pak, sudah mau berpartisipasi datang di tempat yang sederhana ini. Semoga apa yang Bapak susun ini rencana semuanya terrealisasi dan Kota Palu bisa turun lah. Ya, juara 2 lah, jangan juara 1. bersinar. Bersih dari narkoba. Bersih, bersinar. Juara 2 lah, jangan juara 1. Makanya ada kita punya kita punya jargon sekarang. Speed up, never let up. Mantap. Speed War up, never on drugs. Speed up, never let up. Perangi narkoba. Untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan skip. Pokoknya kasih sampai selesai kamu nontonin. Kemudian jangan lupa like juga, komen dan subscribe untuk tahu ibu-ibu yang mau tahu anaknya tentang narkoba. Inilah tempatnya supaya kita terhindar dari ini
apa namanya kejahatan seperti begitu. Sekali lagi terima kasih nih Terima Pak kasih. sudah datang di tempat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support Second House Galaxy Coffee UD Resota Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.